104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM, sehat bersama Nano Water Q. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore mitra bisnis. Riki Santoso kembali hadir menemani Anda. Tentunya di hari Senin sore ini saya akan membagikan informasi menarik untuk Anda terkait bagaimana sih cara hidup sehat. Nah, ini untuk Anda yang mungkin mulai merealisasikan bagaimana cara hidup sehat tidak hanya melalui kegiatan tapi juga melalui asupan. Ini penting untuk Anda simak di 1 jam ke depan karena kami akan berbincang mengenai tentang Nano Water Q. Dan sore hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Ini sepertinya juga sedang merayakan grand opening juga ya Pak ya? Betul, kita baru buka hari ini. Saya sapa dulu, ada Bapak Fristo Abetai Hutu selaku National Marketing and Sales Manager PT Surya Prima Pharma. Gimana Pak kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Gimana? Apakah excited dengan grand opening hari ini? Gimana keadaan di lokasi Pak? Karena memang kita tahu bahwa kita baru buka, jadi kita undang untuk orang datang. Jadi mudah-mudahan sih mereka juga bisa menerima undangan kita dan mereka bisa mencoba. Karena kan kalau usaha dagang makan atau minum itu harus dicoba, harus dicoba. Ada testernya ya Pak? Ada ya? tesnya. Mitra bisnis, air itu sumber kehidupan. Sebenarnya kebutuhan air kita itu seberapa banyak sih dalam sehari? Ada yang bilang 8 gelas, ada yang bilang tergantung berat badan. Sebenarnya air seperti apa yang kita butuhkan agar tetap sehat, segar, dan bugar? Tentunya hari ini kita akan bahas semua bersama dengan Nano Water Q. Dan saya akan langsung kita panggil Bapak Ferdi ya Pak ya? Ya, selamat siang mitra bisnis Pas FM. Nah, Pak Ferdi, sebenarnya Nano Water Q ini apa sih? Ini pertanyaan yang menarik. Karena Nano Water Q ini kalau dilihat dari katanya udah nano, ini sangat kecil. Yang kedua untuk water Q berarti air. Q di belakang itu artinya quality. Atau bisa juga milikku. Kepemilikan ya Pak ya? Kepemilikan, ya. Jadi Nano Water Q ini sebenarnya adalah satu solusi ataupun produk yang dihasilkan dengan teknologi nano, tetapi untuk kebutuhan air minum. Gitu. Wah, ini bisa dibilang cukup baru dan menarik ya Pak ya. Nah ini bentuknya seperti apa? Apakah AMDK atau apa? Ya. Nano Water Q. Jadi perangkatnya sebenarnya dari awal kita punya target ya. Karena kita menginginkan supaya banyak orang atau masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah. Betul. Untuk mendapatkan air minum yang sehat dengan harga terjangkau dan dengan cara yang lebih cepat ya. Maka itu kita masuk bukan dengan AMDK, air minum dan kemasan, tetapi kita masuk dengan bentuk bisnis depot air minum isi ulang. Wah, ini menarik karena kalau misalnya kita bahas tentang depot air isi ulang, ini menarik dari segi bisnisnya dan juga persepsinya Pak. Iya, betul. Tapi kita akan bahas persepsi yang ingin dihadirkan oleh Nano Water Q ke masyarakat Surabaya. Tentunya setelah ini Bapak, saya undang Anda mitra bisnis untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 104 kali 043. Terutama untuk Anda yang mungkin penasaran tentang produk dari Nano Water Q atau tertarik dengan peluang bisnis yang diberikan oleh Nano Water Q karena ada gift menarik untuk Anda yang bertanya pada hari ini. Langsung saja WhatsApp di 0812 104 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM, sehat bersama Nano Water Q. Mitra bisnis, saya masih mengundang Anda untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 104 kali 043. Terutama untuk Anda yang penasaran sebenarnya Nano Water Q ini apa sih dan apa kelebihannya atau apa perbedaannya daripada depo air minum isi ulang lainnya. Ini menjadi salah satu hal yang menarik karena
seperti yang kita tahu, ada persepsi yang berkembang terkait image dari depo air isi ulang. Betul ya Pak ya? Betul Mas Riki. Nah, ini banyak yang kita dapat, banyak yang kita ketahui itu lebih condong ke hal yang negatif Pak. Iya, dari segi harga positif, tapi dari segi kualitas bisa dibilang banyak yang negatif. Nah, kalau dari Pak Ferdi sendiri membawa Nano Water Co, ini apa bedanya Pak dengan depo air yang lain? Ya, jadi memang ini kita sadari sebelum kita masuk ke bidang ini atau depot Nano Water Co, ada hal yang harus kita garis bawahi. Ya, antara lain karena memang usaha depot air minum isi ulang ini masuk ke dalam kategori UMKM. Ya, jadi banyak sekali yang sudah menggeluti, terutama dalam mendirikan sebagai bisnis. Ya. Nah, tetapi dari satu sisi ada tuntutan sesuai dengan bisnis, pasti ada peraturan yang harus ditetapkan, harus diikuti. Dan ini kita juga sudah menjadi anggota dari asosiasi Depot Air Minum seluruh Indonesia, Asdamindo. Dan kita ikut beberapa pelatihan dan sebagainya, termasuk bagaimana seharusnya depot air minum ini menjadi sesuatu bisnis yang layak. Artinya yang bisa diterima, baik itu dari sisi kualitas, kemudian dari sisi higienis, dari sisi sanitasi, dan juga bagaimana depot ini menjadi salah satu akses untuk manusia atau masyarakat bisa mendapatkan air minum yang sehat. Nah, ini menjadi penting karena di situ sudah diatur semua ketentuannya. Jadi antara lain bahwa harus dilakukan uji air selama periode tertentu, artinya dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan, sehingga menjaga kualitas daripada air minum itu sendiri. Di samping juga harus ada hal-hal yang dilakukan dengan standar yang sudah ditentukan oleh Departemen Kesehatan. Antara lain bahwa semua operator harus memiliki sertifikasi. Ini sudah terus dilakukan oleh asosiasi untuk digaungkan. Jadi semua operator dari depot harus bersertifikat nantinya. Yang ketiga, harus ada sertifikat juga untuk kelayakan sanitasi dan higienis yang akan dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Ini pun harus dimiliki. Jadi memang ada upaya yang sudah dilakukan oleh asosiasi maupun pemerintah, tetapi semua lagi dalam proses. Nah, ini yang kita dalam hal ini Depot Nano Water Co mengikuti apa yang sudah diatur, dan kita mencoba untuk memberikan satu alternatif yang lebih baik menurut kita. Jadi kita sangat memperhatikan kesehatan, oleh sebab itu kita sangat menjaga kualitas kita. Nah, berarti bisa dibilang standarisasi untuk depo air isi ulang ini sebenarnya sudah ada dan sudah dijalankan oleh pemerintah, begitu ya Pak ya? Nah, apakah ini termasuk juga dengan after sale service berupa mengantarkan, menjemput? Apakah itu juga termasuk Pak? Ya, jadi memang ada satu hal juga yang harus diketahui mungkin oleh para mitra bisnis FM, Pas FM ya. Jadi memang depot ini karena masuk di dalam satu usaha UMKM, ada satu ketentuan juga yang disampaikan di dalam peraturannya, bahwa depot tidak boleh menyediakan stok air yang pertama. Jadi stok itu maksudnya sudah ditampung begitu ya Pak? Ya, tidak boleh ditampung. Ya, air minumnya. Ya, atau menyediakan galon-galon banyak gitu, nggak boleh. Sudah berisi air gitu ya Pak? Nggak boleh. Karena dia harus langsung konsumen datang dan langsung diserahkan. Gitu. Ya. Yang kedua juga depot tidak boleh melakukan segel tutupnya. Malah nggak boleh Pak? Nggak boleh disegel tutupnya. Yang ketiga juga tidak boleh dengan merek. Kalau depotnya boleh mereknya, tapi air minum yang dihasilkan tidak boleh pakai merek. Wah, berarti di galonnya itu tidak boleh ada branding ya Pak ya? Tidak boleh ada branding. Jadi yang digunakan adalah isi ulang, menggunakan galon dari AMDK yang lain. Ini diperbolehkan. Nah, disitulah nanti ada sedikit friksi dengan pihak asosiasi AMDK ya. Tapi ini masih dalam proses. Terus yang keempat juga tidak boleh diantar. Malah sebenarnya tidak boleh diantar. Jadi ini sebenarnya karena bisnisnya adalah UMKM, sehingga diatur seperti itu agar tidak
biaya-biaya investasi dan sebagainya lebih kecil. Oke. Gitu. Mungkin skema tidak boleh diantar juga untuk menghindari skema yang lain ya Pak. Salah satunya adalah sudah mengisi air dalam galon, Ya. sudah disiapkan. Kalau Ya. diantar kan keterbukaan terhadap siklus air itu tidak ada. Betul. Kita hanya terima, oke sudah ada barangnya diantar gitu. Ya. Prosesnya kita nggak tahu. Itu Ya. juga mungkin yang dihindari ya Pak ya. Ya, tapi sebenarnya adalah tujuannya depot ini adalah memberikan air minum dengan harga yang terjangkau. Dan caranya adalah memotong proses distribusi, ya, waktu distribusi dari proses yang panjang menjadi lebih pendek. Tetapi yang harus dijaga adalah kualitasnya. Oleh sebab itu memang ada peraturan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditetapkan seperti itu. Gitu. Oke, ini menarik sekali, terutama dengan keterbukaan dan terutama perizinan yang sudah ditaati oleh Nano Watercool selaku depo air minum isi ulang ya Pak ya, yang kayaknya dapat perspektif banyak negatif ya kalau di masyarakat ya. Betul. Tapi dengan ini Nano Watercool juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat Ya. dan belajar memilih mana depo air isi ulang yang baik, mana yang tidak ya Pak ya. Oleh sebab itu memang di dalam depot itu harus ada transparansi. Transparansi dalam arti mana hasil uji airnya harus ditampilkan di depot. Jadi orang bisa lihat kapan terakhir uji air. Yang kedua, apa ini? Sertifikat dari operatornya ada nggak? Karena sertifikat operator penting karena proses untuk menghasilkan air minum ini ada standarnya yang paling nggak minim harus diikuti. Gitu. Nah itu yang sudah diterapkan atau ditentukan oleh pemerintah dan kita ikut dengan itu dan sudah tentu ini kita harapkan menjadi satu pandangan yang baru bagi masyarakat supaya mereka bisa melihat bahwa kita concern dengan kesehatan masyarakat. Makanya kita tawarkan depot air minum isi ulang Nano Watercool. Nah, ini jadi hal yang menarik juga karena kalau kita melihat lagi depo air minum ini punya stigma bahwa konsumennya adalah konsumen menengah ke bawah, betul ya Pak? Karena harganya murah. Tapi dengan ini Nano Watercool menyediakan bahwa dan mengedukasi bahwa air yang sehat, murah itu tidak selalu kualitasnya buruk. Bahkan bisa bersaing dengan mungkin AMDK yang biasa kita konsumsi ya Pak ya. Nah, menarik. Setelah ini kita akan tanya, sebenarnya Nano Watercool ini air minum, air mineral atau air murni? Nah, karena ada dua kubu. Menarik sekali. Mitra bisnis tetap bersama kami. Anda masih bisa bertanya melalui WhatsApp di 0812 144 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda. Tetap di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Segera dibuka di Surabaya mulai Senin 12 Agustus 2024. Pertama di Indonesia, air minum Nano Bubble dengan teknologi Jepang. Depot air minum isi ulang Nano Watercool. Teknologi yang sudah lulus uji air minum di Jepang. Air minum Nano Bubble mampu meningkatkan metabolisme dan penyerapan nutrisi tubuh, menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah batu ginjal, mencegah penuaan dini, membantu proses hidrasi, menambah energi serta menjaga kesehatan jantung dan pembentukan tulang. Manfaat yang luar biasa ini bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp8.000 tiap galonnya. Dan promo spesial bulan Agustus ini, beli satu, gratis satu. Nano Watercool membuka peluang franchise depot air minum Nano Watercool dengan target BEP atau balik modal 6-12 bulan. Info lengkap follow Instagram dan Facebook @nanowatercool atau WA 0811 9188 177. Nano Watercool, gaya hidup sehat dengan air minum kaya Nano Bubble. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM. Sehat bersama Nano Watercool. Bagi Santosa masih menemani Anda mitra bisnis tentunya di Radio Talk Show bersama dengan Nano Watercool. Dan ini menjadi pembahasan yang menarik, tentunya juga mengubah stigma kita terhadap depo air minum isi ulang. Ya memang banyak yang mengutamakan harga murah tapi ya kualitasnya bisa dipertanyakan. Namun Nano Watercool ini memberikan pilihan, memberikan alternatif bahwa tidak semua depo air minum isi ulang memiliki stigma yang sama. Dan tadi kita sudah bahas juga melihat dari segi
kelayakan, kualitas, perizinan bahwa nanowaterku ini sudah menyesuaikan dan sudah mengikuti apa yang dianjurkan atau standar yang diberikan oleh pemerintah terkait terutama tentang kualitas. Nah, kualitasnya sudah terjamin. Anda bisa bertanya juga melalui WhatsApp kami di 0812 1nya 4 kali 043 karena ada gift menarik untuk Anda sore hari ini. Sebelum mitra bisnis tanya, saya mau tanya dulu Pak. Ya, Jadi, silakan Mas. sebenarnya nanowaterku ini masuk ke dalam jenis air mineral atau air murni? Ya. Terima kasih Mas Riki. Jadi untuk juga diketahui oleh mitra bisnis Pas FM, untuk Depot Nanowater Q ini menghasilkan air minum sehat kaya nanobubble. Dia air mineral. Jadi masih ada mineral-mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Itu. Oh, oke. Jadi memang mengandung mineral ya, Pak? Mengandung Ya? mineral. Jadi karena mengandung mineral, jadi ada rasa segar. Jadi sebenarnya efek rasa segar itu yang dihasilkan dari kandungan mineral yang ada di dalam air minum ya, Pak ya? Ya, jadi semacam crispy gitu ya. Karena mineral inilah yang memberikan sedikit rasa yang berbeda, gitu ya. Itu. Dan kalau misalnya kita bahas tentang nanowaterku masuk ke dalam air mineral. Ya. Air mineral banyak, Pak. Apalagi Betul. kalau yang AMDK. Ya. Nah, tapi apa yang spesial dari nanowaterku? Ya. Jadi kita memang mencoba mencari yang spesial karena ini kan kita bicara mengenai bisnis. Betul. Ya. Tetapi kita juga tidak mengesampingkan kesehatan karena ini adalah core bisnis kita. Jadi untuk air minum nanowaterku ini keistimewaannya adalah mengandung nanobubble. Nanobubble. Kita menggunakan teknologi dari Jepang yang memang teknologi ini sudah diakui dan juga sudah memenuhi kriteria untuk proses air minum. Jadi ini nanobubble ini merupakan satu hal yang teknologi yang sekarang ini sudah mulai meningkat penggunaannya. Ada banyak hal yang juga sudah menggunakan nanobubble. Tetapi untuk air minum mungkin baru Nanowater Q di Indonesia yang menggunakan teknologi nanobubble untuk air minum. Dan nanobubble ini ada dua. Ada satu yang memang mungkin sudah ada seperti biasa untuk aerator ataupun untuk pembersihan sungai yang juga dilakukan oleh pemerintah itu menggunakan nanobubble, tetapi ada unsur udara yang dipakai. Ada udara yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam proses. Nah, kalau di dalam nanowaterku kita yang kita lakukan ini tidak menggunakan udara. Jadi sama sekali nanobubble yang dihasilkan dari air itu sendiri. Tidak ada campuran dari luar ya. Iya. Sehingga inilah yang kita maksudkan bahwa kita menjamin tidak ada kontaminasi udara. Ini yang kita lakukan. Jadi benar-benar di dalam proses ini tidak ada dari luar yang masuk. Jadi nanobubble dihasilkan dari air itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya contoh yang lebih sederhana, apakah mirip dengan alat yang di akuarium, Pak? Ya. Jadi ini nanobubble ini bubble atau gelembung. Kemudian nano ini sangat kecil. Kalau yang ada di kolam ikan ataupun ada di akuarium, ini adalah bubble juga, masuk kategorinya di microbubble. Jadi perbedaan antara microbubble atau fine bubble dengan yang kita gunakan, kita sebut sebagai ultra fine bubble, adalah dari satu ukurannya. Kalau yang di kolam renang atau di kolam ikan atau di akuarium itu semua bisa dilihat bubble-nya. Ya, tapi kalau yang nanobubble ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil. Itu ukurannya 1/1000 milimeter. Wow. Kalau ada 1 juta nano dikumpulkan satu baris, 1 juta itu baru 1 mili dia. Wow. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Ya, ini yang kita sampaikan atau kita terapkan di dalam ini. Jadi ukurannya sangat kecil. Kemudian juga dalam hal ini kenapa dia nano, dia bisa bertahan juga di dalam body water, di dalam badan air, karena mempunyai kondisi yang lebih stabil sehingga dia tidak cepat naik ke permukaan dan pecah. Ya, karena ada kandungan oksigen di dalamnya. Kalau yang micro bubble atau fine bubble itu naik dalam waktu 8 detik ke permukaan dan pecah. Tapi kalau nano bubble itu ada di dalam body water sehingga dia bertahan di dalam, sehingga kandungan oksigen di dalam body water juga tinggi.
dan dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh wow. Ya. Sampai 1 tahun ya Pak ya? Ya. Tapi apa fungsi spesifikasi dari teknologi nanobubble ini Pak? Ya. Bagi tubuh terutama? Ya. Jadi karena memang dia bertahan di dalam air, sehingga nanobubble ini adalah kandungan oksigen, otomatis kandungan oksigen di dalam air nanowater Q tinggi, sangat tinggi, ya, dalam waktu yang lama, karena dia lebih stabil. Yang kedua, nanowater Q ini juga karena menggunakan nanobubble, dia mempunyai kemampuan untuk membersihkan, ya, membersihkan dengan proses oksidasi dari oksigen, dan juga membantu membersihkan atau mempertahankan kebersihan air. Oke. Akhirnya disitulah kemampuan kita atau keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain yang tidak menggunakan nanobubble. Oke. Nah, selain ada spekulasi atau perspektif negatif terhadap depo air minum isi ulang, ada juga Pak perspektif negatif kayak air minum aja, kayaknya semua sama gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita dengar spesifikasi dan kualitas yang diberikan oleh nanowaterku ini bisa dibilang berbeda. Bahkan tadi Bapak bilang ini salah satu sistem atau teknologi yang baru diusung juga dan dimanfaatkan. Seberapa dianjurkan sih Pak mengkonsumsi air minum yang berkualitas, terutama mungkin dari nanowaterku? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan, ini adalah satu hal yang penting. Memang sehat tidak bisa dibatasi dengan asupan-asupan yang hanya tertentu saja. Betul. Kita perlu air karena tubuh kita juga 70% adalah air. Dan di dalam air kita tahu ada mineral-mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dan dalam hal ini untuk nanowaterku, karena kita juga mempunyai kualitas air dengan kandungan oksigen yang tinggi, di samping juga ada mineral-mineral yang baik yang bisa membantu proses pertumbuhan tulang, kemudian juga menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan kulit, dalam hal ini mencegah penuaan dini, kemudian juga dengan adanya nanowaterku kita dapat hidrasi dengan baik. Nah, inilah yang kita tawarkan. Kandungan-kandungan ini ada di dalam air yang dihasilkan oleh nanowaterku, dan kita bisa memberikan manfaat bagi khalayak yang ingin menikmati air minum sehat kaya nanobubble. Wah, ini jadi statement yang kuat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya udah dapat informasi ini, mendengarkan Pas FM sore hari ini mengenai air minum yang baik dan bagus untuk tubuh. Ya. Kalau misalnya masih minum air sembarangan, kayaknya wah udah nggak zaman ya Pak ya. Iya, kalau ada yang sehat kenapa nggak dicoba? Nah, betul sekali. Nah, untuk Anda mitra bisnis yang mungkin ingin bertanya mengenai nanowaterku secara kualitas, secara produk, atau secara bisnis, Anda bisa langsung bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 karena ada gift menarik untuk Anda sore hari ini. Dan tentunya setelah ini akan kembali menemani Anda. Kita masih berbincang bersama dengan nanowaterku. Setelah jeda tetap di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Pas FM. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM. Sehat bersama Nano Water Q. Jadi sama-sama masih menemani Anda mitra bisnis tentunya di Talk Show Pas FM bersama dengan nanowaterku. Dan sore hari ini saya masih berbincang bersama Bapak Fristo AB Taihuto, National Marketing and Sales Manager PT Surya Prima Pharma, atau yang biasa kita panggil dengan Pak Ferdi. Yes. Nah, hari ini adalah grand opening nanowaterku ya Pak ya? Iya, betul. Tanggal 12 Agustus. Wah, ini di mana Pak lokasinya? Lokasinya, Tutip Depot Nanowaterku itu lokasinya ada di Kedung Baru Tengah, di Ruko Rich Palace City. Oh wow, ini Dan baru pertama ya Pak ya? baru pertama, karena memang itu kita taruh di bawah kantor kita sendiri. Kenapa? Sebagai showcase. Jadi bapak, ibu-ibu mitra bisnis Pas FM bisa datang untuk mencoba, melihat, dan juga tahu prosesnya seperti apa. Kita terbuka. Silakan mencoba, datang kita mencoba, rasakan kesegarannya. Seperti yang Pak Ferdi bilang ya, kalau jual makanan minuman tuh kalau nggak pakai tester nggak bisa. Nah, itu
Karena kan banyak. Kalau kecuali saya sendiri nggak apa-apa deh. Jadi harus tahu bedanya. Betul. Nah, ini di Surabaya baru satu. Ya. Kalau misalnya ada mitra bisnis yang mungkin di Surabaya Barat, Surabaya Timur ingin, kayaknya kejauhan. Nah, ini gimana Pak? Iya. Apakah ada peluang bisnis? Betul. Karena kita tahu bahwa ini satu bisnis, ya, bisnis, dan kita tahu bisnis di air tidak akan pernah mati karena orang akan selalu minum, ya. Kebutuhan abadi ya Pak? Kebutuhan abadi. Dan sekarang berdasarkan statistik juga 31% rumah tangga di Indonesia menggunakan air minum isi ulang. Dan ini kan terus berkembang. Nah, kita memang mencoba membuka. Dalam hal ini mitra-mitra kerja yang ingin bergabung, monggo silahkan. Kita ada paket-paket kemitraan yang kita sediakan dengan satu keuntungan yang sudah tentu juga bagus, karena memang airnya sendiri bagus, masa keuntungannya nggak bagus gitu kan. Ya. Dan ini investasinya ada yang 341 juta di awal, kemudian ada yang 111 juta, ya. Dan untuk balik modal itu antara 3 sampai 18 bulan itu sudah mendapatkan break even point. Ya, ini pun tentu ada prosedur yang harus dilewati ataupun ketentuan-ketentuan yang akan kita bicarakan secara detail. Betul. Tapi untuk masuk ke sana sebaiknya coba dulu supaya yakin. Betul. Nah, gitu. Selain itu Pak, selain keuntungan, kalau misalnya kita menjual barang itu kan kita juga harus tahu kualitas barang yang kita jual ini seperti apa sih. Mungkin ada mitra bisnis yang baru dengar di pertengahan, sebenarnya Nano Waterco ini apa sih? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak. Jadi keunggulan kita adalah karena air minum Nano Waterco mengandung kandungan oksigen yang tinggi dan sangat segar, karena air mineral tentunya masih banyak kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan oleh kita untuk bertumbuh dengan baik. Nah, dan bentuknya adalah depo air minum isi ulang. Nah, ini kan stigmanya negatif Pak. Iya. Nah, kalau Nano Waterco sendiri ini masuknya kategori yang mana Pak? Iya. Kalau kita memang Nano Waterco adalah satu depot yang mengikuti anjuran dari pemerintah dengan berbagai prosedur yang dituntut. Kita ikuti semua, termasuk dari pengujian air minumnya kita lakukan dengan waktu yang kontinu, tiap 3 bulan kita uji. Ya, Pak, ya? Karena itu penting, karena kita tahu bahwa ini adalah konsumsi masyarakat banyak. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kualitas air. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat pasti. Tidak hanya syarat tentang kelayakan air ya Pak ya, tapi juga servisnya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu tolak ukur. Kalau misalnya depo air isi ulang Anda mitra bisnis masih melayani jasa antar jemput Pak. Ya. Jadi memang sekali lagi bahwa ini adalah bisnis yang dikembangkan. Jadi ada upaya-upaya pasti dari pelaku bisnis. Dan ini sementara ini masih berjalan, ada yang melakukan pesan antar. Ini pun karena kontrol dari yang berwenang juga masih belum maksimal. Jadi kalau di dalam Nano Waterco kita menggunakan langsung datang ke depot, mengisi dengan membawa galon kosong dan silakan untuk membawanya sendiri. Jadi tidak ada, sampai saat ini kita tidak menggunakan pesan antar. Karena memang sebenarnya pesan antar itu tidak dianjurkan ya Pak ya? Ya, karena ada hal-hal yang mungkin secara peraturan teknis yang sudah ditentukan oleh Departemen Kesehatan maupun Departemen Perindustrian dan juga Perdagangan. Dan untuk membedakan dengan AMDK. Makanya ada asosiasi yang berbeda ya Pak ya, tentang AMDK dengan air minum isi ulang. Nah, yang spesial lagi yang dibawa oleh Nano Waterco sesuai dengan namanya Nano Bubble. Ini bisa dijelaskan Pak, keunggulannya apa sih air minum dengan Nano Bubble? Air minum dengan Nano Bubble ini adalah hasil olahan menggunakan teknologi dari Jepang yang disebut dengan ultrafine bubble, di mana hasilnya air yang kita keluarkan atau yang dihasilkan mengandung nanobubble yang banyak. Dan nanobubble ini adalah ukuran bubble yang sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, dengan ukuran 1/juta milimeter, sehingga karena kecilnya dia akan bertahan dalam air lebih stabil dibandingkan micro bubble atau fine bubble yang lainnya. Dan karena kecilnya dia bertahan dalam air bisa sampai 1 tahun, dan karena dia ada di dalam air, maka kandungan oksigen di dalam air tersebut sangat tinggi. Wah, ini menarik sekali. Ya. Mitra bisnis Anda jika ingin bertanya masih ada waktu ya, bisa langsung WhatsApp di 0812 144 kali 043. Ada 3 gift menarik untuk Anda dari Nano Waterco. Kami akan kembali setelah jeda
Tetap bersama kami di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Intisari Sehat. Sakit jantung disebabkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan oleh plak penumpukan lemak jahat yang kita kenal dengan LDL pada dinding saluran darah. Hal ini menyebabkan jantung tidak menerima asupan oksigen secara optimal. Ziman adalah nutrisi enzim antioksidan aktif dalam bentuk cair yang mampu membersihkan darah dari plak lemak jahat atau LDL tadi, sehingga melancarkan peredaran darah. Minum Ziman setiap hari cara efektif mencegah dan mengatasi sakit jantung. Ziman bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini, agen, serta toko online. FM, Radio Bisnis Surabaya. Mitra bisnis, Presiden Amerika Serikat Joe Biden belak-belakan terkait pengunduran dirinya dari pemilihan presiden. Ini merupakan pertama kalinya ia berbicara sejak pengunduran diri. Biden mengatakan membuat keputusan tersebut dibuat karena alasan khusus, salah satunya untuk mempertahankan demokrasi di negaranya. Menurutnya, jajak pendapat yang dilakukan menunjukkan persaingan ketat dan akan berlangsung sengit. Namun, sejumlah kolega Demokrat di DPR dan Senat menilai dirinya akan merugikan mereka dalam pemilihan. Dan Biden khawatir jika tetap bertahan dalam pemilihan, itu akan menjadi topik pembicaraan. Biden menekankan bahwa selain yang ditunjukkan jajak pendapat, alasan utama lagi di balik keputusan mundur adalah mempertahankan demokrasi. Ini pun terkait upaya mengalahkan Donald Trump yang kembali menjadi kandidat presiden dari Partai Republik. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM, sehat bersama Nano Water Q. Kita sudah berada di sesi terakhir Mitra Bisnis Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Nano Waterku, dan tentunya saya Riki Santoso masih berbincang bersama dengan Bapak Ferdi dari Nano Waterku selaku National Marketing dan Sales Manager PT Surya Prima Pharma. Nah, Pak, tadi kita sudah membahas banyak tentang Nano Waterku. Ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pas FM 0812 1nya 4x043. Pertama ada dari Bu Puja. Sebetulnya yang dibutuhkan tubuh kita itu pH-nya berapa sih untuk air minum? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puja. Untuk air yang dibutuhkan pH-nya untuk tubuh kita adalah 7 sampai 7,5. Itu yang normal. Dan itu sudah dipenuhi juga oleh Nano Waterku ya, Pak ya? Ya. Tentunya ya. Jangankan pH, efek apa manfaat-manfaat lainnya juga dihadirkan. Sudah ada semua. Kita bisa lihat nanti kalau dalam hasil uji air kita taruh di dalam depot, jadi orang bisa lihat juga pH-nya berapa gitu. Transparan ya Pak ya? Transparan. Ya? Itu tuntutan kita yang harus kita berikan juga ke masyarakat. Jadi kita nggak ada yang tutup-tutupi. Jadi benar-benar ya ini kita hasilkan seperti ini. Salah satu cara untuk gain trust ke masyarakat. Betul. Ya Pak ya. Betul. Pertanyaan kedua dari Ibu Shirley, apa kelebihan air Nano Waterku? Satu. Lalu yang kedua, apakah ini air mineral? Ini isi ulang, sumber airnya dari mana? Wah, borong Pak ini. Ibu Shirley luar biasa. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi yang pertama, kelebihan dari Nano Waterku adalah air minum sehat yang mengandung nanobubble dengan kandungan oksigen tinggi dan mengandung mineral. Jadi sudah menjawab yang kedua. Betul. Ya. Yang ketiga tadi adalah sumber airnya ya. Sumber air kita menggunakan air curah. Jadi kita menggunakan air dari Prigen. Oh, oke. Dan itu diproses ya Pak ya nanti? Diproses gitu. Jadi ada tangki air datang setiap waktu tertentu dan itu sudah kita pilih yang sesuai dengan standar, kemudian masuk ke dalam proses di dalam depot Nano Waterku. Dan ini tentunya jika Anda masih ragu, wah prosesnya
di depo air isi ulang Seperti apa? kualitasnya bagaimana. Tadi kita sudah jelaskan bahwa Nano Waterco ini sudah mengikuti spesifikasi kualitas yang diberikan oleh pemerintah dan dianjurkan. Bahkan dari sampai ke hal-hal detail, pesan antar, branding galon, bahkan mungkin stigma di masyarakat kalau disegel lebih bagus. Padahal untuk air isi ulang beda cerita ya Pak ya? Beda cerita. Wah, karena kalau air isi ulang ini memang diperuntukkan untuk segera dikonsumsi. Betul. Bukan disimpan seperti AMDK yang proses produksi dan distribusinya panjang. Betul. Oke. Ada lagi Pak? Masih banyak. Ini ada Mantap. dari Ibu Ari. Selamat sore. Mau tanya untuk produknya selain isi ulang, apakah ada yang dalam kemasan? Selain di Surabaya, Nano Waterco ini bisa didapat di mana saja? Baik, terima kasih Ibu Ari. Untuk produk dari air minum dari depot air minum isi ulang, ini bukan produk air minum dalam kemasan, tapi dengan air minum isi ulang ini konsumen membawa galonnya sendiri dan kita bersihkan, kita isi airnya sehingga bisa dibawa kembali oleh konsumen. Jadi bukan kemasan air ya, artinya disegel seperti air minum dalam kemasan, bukan, karena kita memang bukan itu. Karena lagi-lagi AMDK dengan air isi ulang ini peruntukannya berbeda. Dan peraturannya juga berbeda. Ya. Terus organisasinya juga berbeda ya Pak ya? Organisasinya juga berbeda. Ada lagi Pak, satu pertanyaan terakhir. Ini dari Putri di Surabaya. Kalau dibandingkan dengan filter-filter air lainnya, pilihan yang khasiatnya lebih bagus yang mana? Nano Waterco ya Pak ya? Lebih bagus karena kita memang sudah mempelajari dan menganalisa dan menyusun semua. Ya kita akan pilih Nano Waterco is the best. Sebenarnya kalau misalnya masih ragu, walaupun kita sudah jelaskan, katanya Pak Ferdi, rasakan sendiri, coba langsung datang ya Pak ya ke kantor. Betul, ya, silakan langsung datang ke depot Nano Waterco dan rasakan kesegaran dan nikmati kesehatan yang didapatkan dengan Nano Waterco. Kenalan dulu ya Pak ya, sama dulu produknya, sistemnya seperti apa, betul. Baru. Dan tadi ada yang tanya, tempatnya apakah hanya di Jakarta? Itu untuk bisa didapatkan di mana saja Ibu Ari? Untuk sekarang memang kita baru ada 2 tempat, satu di Surabaya, di Kedung Baru Tengah, di Ruko Rich Palace City, yang satu lagi ada di Karawaci di Jakarta di Tangerang. Ya. Dan ini memang semua bentuknya showcase, jadi bukan depot sebenarnya, tapi showcase supaya teman-teman atau mitra bisnis yang ingin berbisnis juga bisa melihat prosesnya. Tapi yang terutama juga bisa merasakan airnya dan bisa menikmati juga karena kita juga jual di situ. Kalau hari ini ada diskonnya. Oh iya Pak, ada diskon. Selama bulan Agustus ini kita menjual dengan sistem beli 1 dapat 2. Artinya beli 1 gratis 1. Betul. Buy one get one. Buy one get one dengan harga Rp8.000 per galon. Wah, ini menarik sekali. Terutama untuk mitra bisnis yang tertarik mencoba atau mengkonsumsi secara rutin Nano Waterco tapi mungkin jauh ya Pak ya dari depo atau dari kantor, bisa buka Pak di daerahnya ya Pak ya. Ayo kita kerjasama lah. Ini tentunya ini penting untuk masyarakat. Betul. Selain bisnis menghasilkan keuntungan tapi juga menghasilkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Itu yang Pak, kita harapkan. Betul. Wah. Nah, statement terakhir singkat saja. Kenapa harus Nano Waterco? Sebelum kita menyudahi talk show sore hari ini, Pak. Ya, kita harapkan Nano Waterco memberikan satu wawasan yang baru, terutama dalam gaya hidup yang sehat dengan air minum kaya nano bubble. Wah, menarik sekali. Baik, Pak Ferdi, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Riki. Berbincang. Terima kasih banyak juga mitra bisnis Pasar FM. Nanti saya coba Pak ya, rasakan Nano Waterco. Kalau ada yang sehat, ngapain jadi yang lain? Wah, mantap sekali. Terima kasih untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami. Tentunya selamat untuk Anda yang mendapatkan gift menarik hari ini dari Nano Waterco. Setelah ini masih ada Bisnis Today yang menemani Anda, saya Riki Santoso. Selamat sore. Selamat sore. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM, sehat bersama Nano Waterco. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.